sekalian, saya mendasari tahun ini dan tahun ini kita menyebutnya The Great. Kalau tahun lalu The Best, tahun ini The Great. Dan saya akan mulai dengan The Great ini dengan tema keistimewaan pribadi Kristus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-7. Ya, sebelum kita ke ayat yang ke-7, kembali kakak. Ya, ini kata The Great yang tahun 2023 menjadi tema kita, tahun The Great untuk GBI Mawar Saron. The Year of the Great. Kita akan tetap menggunakan kata discipleship di kata D, dia ambil kata D-nya. Kemudian kita akan kata great ini kita ambil 4 kata yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan, dasar kegerakan, dasar dari Gereja Mawar Saron tahun ini. Yaitu grow, yang berhubungan dengan pertumbuhan, tumbuh. Grow artinya tumbuh. Kemudian example menyebab dengan diterjemahkan dengan kata contoh atau teladan. Bagian yang pertama, discipleship, pemuridan, bertumbuh, menjadi teladan. Aletheia adalah kebenaran dan trustworthy, dapat dipercaya atau integritas. 5 hal yang menjadi dasar dari Gereja Mawar Saron tahun 2023 ini. Selamat Natal, selamat tahun baru juga kepada jemaat GBI Obekulu. Terima kasih telah datang dari Obekulu, dari Teas untuk bersama-sama dalam ibadah. Bapak sekalian, ini 5 hal yang berhubungan dengan The Great. Discipleship, pemuridan, tumbuh, contoh, teladan, kebenaran, dan juga integritas, trustworthy, layak dipercaya. 5 bagian ini akan menjadi pembicaraan, diskusi, dan akan menjadi dasar untuk bertumbuh, untuk kita menjadi The Great di tahun 2023. Dan tahun ini, hari pertama di tahun 2023 ini, saya mengutip kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 menjadi dasar kita. Kita akan baca bersama-sama. Saya telah sediakan di slide The Great. Dan kita akan mulai dengan kata grow. Great, kita akan mulai dengan kata grow. Kita akan baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu sekalian, kekasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kita. Firman Tuhan yang kita baca bagi kita pagi ini ada kata berakar, kemudian dibangun, dan kemudian bertambah teguh dalam iman. Semua dimulai dengan keistimewaan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah pribadi yang paling diceritakan hari-hari ini, bahkan sampai dengan saat ini dan seterusnya. Saya menyampaikan bagian ini beberapa tahun lalu dan saya menyampaikan kepada teman-teman pemuda, dan saya mengulangi di teman-teman pemuda, saya menyampaikan bahwa Yesus adalah pusat dari sejarah dunia. Setelah Yesus lahir, setelah Yesus melakukan mujizat-mujizat, melakukan mujizat-mujizat seperti yang dicatat dalam Alkitab. Kemudian setelah itu Yesus mati dan Yesus bangkit, itu menjadi sejarah paling besar dalam sejarah dunia. Dan Yesus adalah pusat dari sejarah dunia. Sejak itu tahun penanggalan dimulai dengan after Christ dan before Christ. Atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Yesus adalah tonggak sejarah dari dunia. Keistimewaan dari Yesus adalah dunia dimulai dari sejarah tentang Yesus. Sebelumnya orang tidak menulis banyak hal, tidak berhubungan, tidak mencatat, tidak ada berita-berita yang luar biasa. Tapi setelah Yesus lahir, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, maka sejarah dunia dimulai. Penanggalan dunia yang diterima hari ini adalah penanggalan yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Yesus adalah di atas segala-galanya. Kekuasaan, pemerintahan, kemuliaan, kehebatan, tidak ada yang lebih hebat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, dan
di dalam kita tahun 2023 ini kita menyebutnya great. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Tidak ada yang lebih hebat dari Yesus. Ketika orang mempercayai Yesus, ketika orang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, maka segala yang tidak benar itu telah ditanggalkan. Dan dia akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang dari dasar tentang kekristenan. Yesus adalah pusat dari sejarah dunia. Saya menyebutnya, kata bahasa Inggris itu history. History itu adalah his dan story. Cerita tentang dia, cerita tentang Yesus. Kalau sejarah dalam bahasa Indonesia disebut sejarah, dalam bahasa Inggris disebut history. History ada dua kata, his dan story. Cerita tentang dia. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Yesus. Tokoh paling besar sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, kita kumpul hari ini juga karena ada pribadi yang paling besar, yang paling hebat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, dimulai dengan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di slide berikut, setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, setiap kita yang telah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap kita yang telah mengikat perjanjian dengan Yesus, ketika kita mulai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita mulai mengambil keputusan untuk mengikat diri dengan Yesus Tuhan. Dan saya menyebutnya covenant, janji yang tidak bisa dibatalkan oleh dua pribadi yang mengikat perjanjian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena itu untuk hidup di dalam Kristus, maka kita akan melakukan 3 hal ini yang menjadi dasar bagi kita. Yang pertama, berakar di dalam dia. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat keistimewaan dari Kristus yang hebat itu, untuk memperoleh kehebatan dari Kristus Yesus, untuk tinggal terus ada dalam Yesus Kristus sehingga menjadi pribadi yang bertumbuh seperti tema kita tahun ini, The Great. Maka yang pertama, kita harus berakar di dalam dia. Bapak Ibu sekalian, kerohanian kita harus berakar kepada Yesus. Dan kita telah menerima anugerah. Setiap orang yang hadir hari ini telah menerima anugerah. Telah menerima anugerah Allah untuk menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengikat diri. Ada terikat dalam gereja Tuhan di mana kita ada. Dan berikat dalam GBI Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, bagian yang pertama yang berhubungan The Great. Bapak Ibu pasti sudah mendengar apa yang kita sering sampaikan dalam Mazmur pasal 92. Bahwa engkau akan tumbuh subur seperti pohon aras dan seperti pohon zaitun. Kita tahu bagaimana mereka menanam pohon aras. Mereka menanam pohon aras, benih pohon aras itu ditanam, kemudian ditimbun dengan batu. Setelah itu maka akar-akar dari pohon aras itu akan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, setelah dia kuat pancang akar-akarnya, dia akan mendorong batu itu, menghancurkan batu itu, kemudian dia akan tumbuh. Dan pohon aras ini tumbuh lebih dari 30 meter sampai 30 meter, bahkan lebih dari 30 meter, dan juga dia lebat. Bapak Ibu sekalian, jika kita berakar di dalam Kristus, jika akar kita terpancang dalam Kristus, maka banyak nutrisi-nutrisi dari kita yang bisa membawa hidup kita tumbuh di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya tumbuh seperti pribadi yang kecil, seperti pribadi yang kecil, seperti pohon-pohon kecil, tapi kita seperti pohon aras, dia tumbuh makin lama makin menjulang, makin lama makin lebat, makin lama makin dibanggakan. Bapak Ibu sekalian, ini yang berhubungan dengan ditanam, ini yang berhubungan dengan berakar di dalam Kristus. Kita juga menyebut dalam Mazmur 92, kita sering mendengarkan bagian ini. Mazmur 92 berkata bahwa seperti pohon zaitun. Bapak Ibu sekalian, pohon zaitun adalah pohon yang akarnya juga bukan hanya campak sampai dalam, tapi dia merambat ke kiri dan ke kanan mencari sumber mata air. Ketika ada pohon zaitun di sekitar situ, maka itu adalah berhubungan dengan air. Maka ketika orang yang ditanam, di akarnya kuat, terpancang dalam sampai ke dalam, bahkan merambat ke kiri kanan, dia akan menunjukkan sumber kehidupan. Bapak Ibu sekalian, karena itu yang pesan pagi ini yang berhubungan di tahun 2023, berhubungan dengan The Great, berhubungan dengan grow, berhubungan dengan tumbuh, maka kita harus berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita berakar di dalam Kristus?
Saya tulis di bagian itu, kita harus terikat dalam komunitas. Kita harus terikat kuat di dalam komunitas. Kita harus bertahan, kita harus ada dalam komunitas. Kemarin dalam kita ibadah tutup tahun kemarin, dan Ibu Christine menyampaikan bahwa kalau kita ada dalam komunitas, maka semua berita negatif yang terhubungan dengan gereja, sehingga berita negatif dengan para pelayan, semuanya kita tutup telinga. Kita bergerak bersama dalam kesatuan untuk maju terus bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak sekalian, bagi ini saya juga menyampaikan yang berhubungan dengan ini. Kita harus terikat, kita harus berakar, maka kita harus terikat dalam gereja. Kita harus terikat dalam jemaat Tuhan. Kita harus terikat di dalam komunitas kita di rayon. Kita harus terikat di dalam komunitas kita di komsel-komsel yang berhubungan dengan discipleship. Bapak Ibu sekalian, kita tahun ini akan masuk dalam berhubungan dengan discipleship, mempersiapkan 2 tahun tentang discipleship, dari pembacaan kitab perjanjian baru sampai dengan tahun lalu kita masuk dalam perjanjian lama dan kita telah selesai. Maka tahun ini kita akan masuk dalam discipleship. Maka sekitar minggu depan atau 2 minggu depan itu, buku-buku yang berhubungan dengan discipleship akan kita bagikan, dan para pemimpin akan paling tidak akan membahas dan membaca dan mendiskusikan, memberi komsel-komsel yang berhubungan dengan buku discipleship dari Gereja Mawar Saron yang akan kita pakai dasar tahun ini. Di tahun 2023 kita akan bergerak, dan paling tidak dalam 6 bulan pertemuan dalam tahun 2023 ini kita akan menyelesaikan pertemuan yang berhubungan dengan discipleship dari Gereja Mawar Saron. Tahun lalu kita membaca kitab perjanjian lama, 2 tahun lalu kita membaca kitab perjanjian baru. Seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru telah kita baca. Maka hari ini dalam hubungan yang berhubungan dengan grow dan bertumbuh, kita akan masuk dalam tahapan level yang lebih di atas, yaitu berhubungan dengan discipleship. Bapak Ibu sekalian, dengan berakar di dalam komunitas yang tepat di dalam Gereja Mawar Saron, kita akan mulai belajar bersama berhubungan dengan discipleship, pemuridan yang menjadi dasar. Setelah kita selesaikan bahan-bahan kita tahun ini yang berhubungan dengan discipleship, maka dari buku ini kita akan mengajarkan orang lain, 1 orang untuk belajar tentang discipleship, tentang pemuridan di dalam Kristus yang berhubungan dengan the great. Ini tahap pertama yang kita mau buat dalam Gereja Mawar Saron di tahun 2023. Berakarlah sama seperti pohon aras dan sama seperti pohon zaitun. Masuk terus dalam nutrisi. Seraplah setiap nutrisi dari Allah dalam perjumpaan dalam ibadah minggu, dalam perjumpaan dalam ibadah rayon, dalam perjumpaan dalam komsel. Seraplah semua nutrisi, berakarlah, merambatlah akar-akar di dalam Tuhan, sehingga kita boleh tumbuh dengan benar di hadapan Tuhan, dan kita boleh dibanggakan. Pohon aras dan pohon zaitun dibicarakan dalam perjanjian lama, dibicarakan di dalam setiap kesempatan, dibicarakan karena mereka dibanggakan, karena itu mereka dibanggakan. Saya mempercayai ketika jemaat Tuhan tumbuh dengan baik dalam hubungan iman dalam Kristus Yesus, berakar dengan benar dalam Yesus Kristus, maka dengan sendirinya akan dibanggakan, akan diceritakan, dan kita akan menjadi contoh dan teladan hari dan sampai di masa kita disebut trustworthy, layak dipercayai, yang berhubungan dengan the great di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang saya sampaikan yang berhubungan dengan the great, grow, dibangun di atas Dia. Bapak Ibu sekalian, setelah kita punya akar yang kuat, kita juga harus punya pondasi yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita membaca kitab Matius pasal 7 yang berhubungan dengan rumah yang dibangun di atas dasar yang ini pasir dan juga di atas batu karang. Kita sudah sering mendengar bagian ini. Dan kitab Kolose menyebutnya dibangun di atas Dia, dibangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari ini angin-angin kencang di mana-mana, dan banyak pohon yang tumbang, banyak kabel yang putus, banyak listrik yang padam, sehingga segala sesuatu terganggu setelah listrik padam. Bapak Ibu sekalian, dan hari ini, tapi setiap rumah yang dibangun dengan pondasi yang bagus, dia akan berdiri kokoh. Walaupun banyak angin badai datang, banyak apapun yang pegang dia, ganggu dia, dia akan tetap kokoh. Hari ini
Tadi malam kita mendengar berita dari jemaat yang ada di Tutem yang angin kencang dan pohon tumbang hampir mengenai rumah, dan gembala jemaat bersaksi bahwa tidak ada satu pohon pun yang pohon hanya timpa di sebelah mereka sementara mereka tidur, tapi tidak mengenai mereka karena Allah menjaga mereka. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan bagian ini saya menyampaikan, dibangunlah di dasar yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga yang berhubungan dengan bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya menulis teguh dalam iman ini, ada bagian yang berhubungan dengan ini. Rupa-rupa ajaran. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang berhubungan yang tidak benar dan ada di tengah-tengah kita. Karena itu kita harus berpegang teguh pada ajaran yang benar yang diceritakan dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 tadi, yang diceritakan, yang disampaikan, yang telah diajarkan kepadamu oleh para pemimpin, oleh para pendahulu gereja. Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar kita supaya kita bisa menangkal setiap ajaran-ajaran yang tidak benar. Seperti pengenalan yang berhubungan dengan Trinitas yang saya bagikan, bahwa ada yang sementara ini tidak mensetarakan Yesus sebagai Allah, tapi Yesus di bawah dari Allah, di bawah dari Bapa. Ada juga yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu hanya kuasa yang keluar dari Yesus dan bukan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada bagian-bagian yang perlu kita tinggal bersama dalam gereja Tuhan untuk mempelajar bersama yang berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang salah, filsafat-filsafat yang salah. Saya pernah ingat kita di gereja sini berhubungan dengan filsafat yang salah. Filsafat yang salah itu filsafat yang berhubungan dengan ramalan-ramalan yang ada di horoskop. Itu adalah filsafat yang salah. Filsafat yang salah yang berhubungan dengan berbicara dengan orang mati yang ada di kuburan. Jadi membersihkan kuburan orang tua, orang yang kita kasih itu tidak apa-apa. Tapi saat kita membersihkan kuburan lalu kita bilang, aduh kita omong dan dia orang sumati kita omong terus. Bapak sekalian, bagian yang ini saya sampaikan itu adalah filsafat-filsafat yang salah. Filsafat-filsafat yang salah kalau saya ada dalam keadaan ketakutan, maka saya mencari orang kuat atau orang-orang yang menyamar sebagai tim doa, lalu saya pergi berdoa dengan mereka, lalu dia bilang, yang bikin Pak itu orang yang tinggi hitam, tinggi hitam, dia berkumis, kumisnya tebal. Kita lalu membayangkan siapa dia ya, membayangkan, oh itu orang itu kemarin beda lihat dia kumis tebal, kenapa kok dilewat di sini? Akhirnya kita percaya filsafat-filsafat yang salah yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada filsafat-filsafat kosong yang ada di tengah-tengah kita. Karena kalau kita tinggal dibangun di akar yang kuat, kita juga dibangun di dasar yang kuat, dibangun di dasar yang kuat dan berdiri teguh dalam iman. Saya mempercayai kita semua boleh hidup benar, boleh hidup bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita yang berhubungan dengan the great. Kita tahun ini discipleship. Tahun ini kita akan bertumbuh setelah kita membaca Alkitab secara keseluruhan. Tahun ini kita akan bagi firman Tuhan. Kita bukan hanya belajar tentang discipleship, kita belajar tentang pemuridan, tapi kita akan bagi firman Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu nanti pada saat tim worship akan memimpin ibadah, lalu mereka bilang mari jabat tangan, maka yang kita ucapkan bukan hanya Tuhan Yesus baik, tapi kita akan mengucapkan ayat kebenaran firman Tuhan untuk saudara kita di samping kiri, samping kanan. Karena kita sudah baca Alkitab, kita sudah selesai membaca setiap kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka tahun depan itu kita akan bersama-sama berbagi firman kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam pertemuan ibadah seperti ini, sehingga pagi-pagi saya percaya Bapak Ibu bangun pagi setelah siap dari gereja, Bapak Ibu juga akan menyiapkan ayat firman Tuhan untuk berbagi kepada orang lain. Dengan sendiri kita akan baca Alkitab lagi. Dan itu tahun ini kita akan masuk dalam bagian-bagian ini, dan ketika itu, jadi kalau kita kan di gereja itu kita kan punya tempat-tempat duduk yang memang kelihatan kita punya, toh. Karena tiap minggu kita datang di situ. Jadi akhirnya kalau kita pindah itu tempat rasanya keson enak begitu, toh. Nah minggu depan pasti kita akan duduk di dekat orang yang sama.
Lalu kita bagi firman Tuhan yang sama. Minggu depan lagi kita bagi firman Tuhan yang sama. Ini orang dibilang, ini harus entah bertumbuh-tumbuh. Ayat sama saya terus ini. Ya toh? Ya, jadi kita nanti akan bagi firman Tuhan bagi kawan kiri. Jadi pokoknya pasti minggu-minggu besok itu, minggu-minggu depan itu ayat-ayat firman Tuhan itu kita berubah. Sepanjang 52-53 minggu di tahun ini kita akan punya ayat-ayat firman Tuhan yang berubah. Kira-kira ya ada 52 ayat lah, 54 ayat yang kita akan bagi ke saudara-saudara kita sepanjang tahun 2023 ini dalam ibadah minggu. Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan the great, discipleship, bertumbuh. The great, example, aletheia dan trustworthy. Ini yang disebut dengan bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan seperti kata kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bersyukur Tuhan telah bersama kita di tahun 2022. Kita percaya juga Tuhan akan bersama kita di tahun 2023 ini. Ada berita-berita yang menyampaikan bahwa akan ada masalah pangan di tahun 2023. Ketika kita memulai tahun 2019, tahun 2020 kita menyebutnya tahun terobosan dan masuk dalam masa COVID, Tuhan telah mempersiapkan kita. Ketika kita masuk dalam masa COVID, justru Tuhan menyebut kita untuk menyebutnya dengan tahun terbaik. Pada masa-masa itu kita menikmati hari-hari yang terbaik. Ketika ada pesan tentang tahun krisis pangan, kita menyebutnya ini tahun terbesar yang pernah Tuhan berikan bagi jemaat Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin kita datang di dalam ibadah tutup tahun dan Ma'ana menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat penuh dengan profetik. Saya pulang saya bilang ini khotbah yang paling Tuhan berikan, yang paling bagus yang pernah Mama punya di tahun dan selama kita melayani bersama. Kemarin itu yang paling baik, membuka dasar. Saya mendengar dan menyaksikan dan melihat khotbah itu dan saya menyebutnya. Dia membuka dasar firman Tuhan yang Tuhan bicarakan tentang kitab Hagai di tahun 2022 itu membuka dasar bagi kita. Pondasinya telah disiram bagi kita semua sehingga kita masuk tahun 2023 ini masuk dengan tahun the year of the great bagi gereja Mawar Saron. Allah yang besar itu akan menunjukkan jalan-jalan yang besar bagi setiap kita. Seperti lagu pujian kita pagi ini, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan ada bergerak dengan kita. Tuhan membuka jalan-jalan baru. Setiap jalan-jalan yang tidak benar, yang sebenarnya tertutup, Tuhan buka jalan. Tuhan akan tengah-tengah kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan terbesar. Dia pembuat mujizat. Dia pembuat jalan baru. Dia melepaskan setiap yang masalah dengan kita. Dia Tuhan yang adalah di atas segala-galanya. Tuhan, the great Tuhan. Tuhan, the great Lord, the great God yang pernah ada di muka bumi. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari Yesus. Awal dari Yesus, dimulai dari Yesus. Dan untuk kemuliaan dan kebesaran Yesus kita, Tuhan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Habis sekalian kita masuk tahun yang terbaik, tahun yang terhebat yang pernah dimiliki oleh jemaat Mawar Saron. Hari-hari kita adalah hari-hari yang terhebat, hari-hari yang the great untuk GBI Mawar Saron. Tuhan memberkati kita sekalian.